Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu sekalian ya, yang kami hormati Bapak Jeffrey Adi Setiawan ya, teman kami ya, ini yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian ya untuk ini pembahasan beberapa soal yang kemarin sudah Bapak Ibu kerjakan ya. Kita dampingi, kita bahas bersama. Di sini kita belajar bersama nih Bapak Ibu ya. Berikutnya teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke ya, ini karena lintasnya ini alhamdulillah ya, kita bisa bertatap maya walaupun belum pernah bertemu secara nyata, tapi alhamdulillah kita bisa melalui media ini kita bisa bertatap maya, bersilaturahim ya. Saya kenal dengan ibu-ibu ya, ibu-ibu yang mungkin dari manalah letaknya ya, tempat tinggalnya. Perkenalkan, saya Eka Adi Saputro. Saya ini dan Pak Jeffrey tinggalnya di Rembang, ya. Rembang Kragan ya. Kalau pas monggo kalau mau pinarak ya, mau mampir bersilaturahmi kami persilahkan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat hidayahnya serta inayahnya serta nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akal pikiran sehingga kita semua dapat dipertemukan dalam majelis ini dalam kegiatan majelis ilmu pembahasan soal-soal PPPK yang insya Allah nanti pertemuan kita yang hanya 1,5 jam ini dicatat sebagai amal ibadah ya, amal ibadah, manfaat dan salah satunya adalah sebagai wasilah bagi Bapak Ibu untuk bisa lolos menjadi PPPK. Amin. Salat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu, untuk runtutan acara kali ini ya, pertama nanti kita pembukaan ya, yang kedua langsung nanti ini ya paparan materi ya. Paparan materi nanti disampaikan oleh Pak Jeffrey Adi Setiawan. Berikutnya yang ketiga adalah nanti sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Yang terakhir penutup. Ya, Bapak Ibu, untuk awal ini kita buka ya kegiatan pendampingan PPPK ya oleh Ibu Saraswati dengan untuk yang beragama Islam kita baca dengan basmalah ya. Untuk yang beragama lain bisa membaca sesuai dengan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terusnya yang kedua, kita langsung ke materi untuk pembahasan beberapa ini ya. Mungkin kalau 1,5 jam ya, 1,5 jam untuk membahas yang kemarin tuh hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Mungkin tidak cukup ya Bapak Ibu, nanti sekilas-sekilas. Tapi kita dibuat ini, sesinya kita buat santai. Kalau sekiranya ada yang nanti tanya, silahkan angkat, bisa raise hand, silahkan bertanya atau bisa tanya di kolom chat. Nanti saya moderatori ya. Gitu. Nggih Bapak Ibu nggih. Untuk absensi nanti di akhir kita bagikan ya, untuk absensi ya, absensi kita bagikan. Berikutnya Bapak Ibu, untuk acara yang kedua ini saya perkenalkan ya. Ini saya perkenalkan untuk narsum kita, sudah ada di layar panjenengan ini ya. Ini Pak Jeffrey Adi ya. Pak Jeffrey Adi Setiawan, beliau adalah guru IPA ya. Guru IPA di SMP Negeri 4 Kragan ya. Banyak prestasi yang beliau raih, termasuknya guru prestasi ya. Guru prestasi tingkat kabupaten. Terus juara OSN guru juga untuk IPA. Terus beliau juga termasuk penulis puspendik ya, puspendik untuk soal IPA ya, soal puspendik. Berikutnya beliau juga ini penulis buku ini handbook ya, handbook OSN. Ya kalau mungkin ini yang dari IPA, ini sebentar lagi OSN, mau pesan bukunya ke beliau atau kelihatannya juga beliau memberikan e-book gratis juga kelihatannya di blognya. Nanti bisa japri beliau ya, beliau. Silahkan, kita di sini saya yakin Bapak Ibu juga yang ada di sini juga mungkin ada prestasi-prestasi yang lebih ya.
yang lebih yang mungkin dari kami kita juga belajar tidak menutup kemungkinan bahwa kami dan Pak Jabri lebih tidak, tetapi kalau nanti ada masukan ya kita terima untuk perbaikan kami. Nih Bapak Ibu nggih. Itu perkenalan dari sekilas tentang biografi Pak Jeffrey. Berikutnya saya untuk waktu saya berikan ke Pak Jeffrey. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko Hadi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua peserta kegiatan yang saya hormati, Pak Eko Hadi selaku moderator dalam acara ini yang saya hormati. Sedikit perkenalan pribadi dari saya yang tadi sudah diantarkan oleh Pak Eko Hadi. Nama saya Jeffrey Adi Setiawan. Saya sehari-hari berprofesi sebagai guru, tepatnya guru IPA di SMP Negeri 4 Satu Atap Gerakan. Dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Adi dan ada beberapa yang saya koreksi tentang guru prestasi saya enggak. Sedangkan yang lainnya insya Allah itu di tingkat kabupaten. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam sesi pagi ini kita akan belajar bersama, nggih. Kita belajar bersama. Di sini saya tidak menempatkan diri sebagai narasumber atau ahlinya, karena yang sudah jenengan ketahui tadi bahwa basic saya adalah IPA. Jadi pagi ini kita membahas tentang soal sosial kultural dan juga pedagogik. Di sini kita belajar bersama. Nanti Bapak Ibu bisa menanggapi, bisa memberikan masukan. Di sini kita belajar bersama. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, besok atau minggu depan ini, besok hari Senin atau Selasa Rabu itu, Bapak Ibu semua sudah melaksanakan tes, entah harinya hari apa. Kami hanya mendoakan semoga Bapak Ibu bisa melaksanakan tes dengan sempurna dan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di waktu-waktu seperti ini sebenarnya adalah waktu-waktu kritis di mana kesiapan mental dari Bapak Ibu itu menjadi lebih utama daripada kesiapan secara materi menurut saya. Jadi di sini mental Bapak Ibu harus, suaranya kurang keras, saya keraskan lagi. Ini sudah full. Suara saya terdengar, Pak Eko Hadi? Terdengar Pak. Kalau cepat saya terdengar jelas. Oke, mungkin udah ada sinyal, nggih. Jadi persiapan mental Bapak Ibu semua, sekarang Bapak Ibu berfokus saja pada dirinya sendiri. Mungkin tadi ada beberapa kasuistik yang disampaikan, mungkin itu sebaiknya tidak dihiraukan dulu. Sebaiknya Bapak Ibu sekarang berfokus pada persiapan diri sendiri, agar yang pertama Bapak Ibu masing-masing mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi itu goal yang sebaiknya ditanamkan. Jadi mempersiapkan diri dulu, kita untuk sementara kita tidak menghiraukan segala isu atau segala problem seputar P3K yang dari di luar agar konsentrasi kita bisa terfokus. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Waktunya 1,5 jam tadi. Mungkin tidak semua soal akan bisa kita bahas bersama-sama. Mungkin kita hanya akan mencuplik beberapa saja, dan nanti file pembahasan juga nanti kalau perlu di-share akan kami share juga. Untuk sesi yang pertama kita masuk dulu ke soal sosiokultural. Apakah sudah tampil soal sosiokulturalnya di layar Bapak Ibu semua? Sudah Pak Jabri, sudah. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini soal sosiokultural ini merupakan, kalau kita dulu mengenal ada ilmu eksak dan ilmu sosial, di ilmu sosial ini sebenarnya yang benar itu relatif. Jadi semua jawaban mungkin benar,
Tapi di sini kita diminta untuk mencari jawaban yang kira-kira paling benar dari semua jawaban benar yang ada. Kita cari mana yang paling benar. Nah, di sini saya secara pribadi kita menggunakan mindset di dunia ideal. Karena apa? Eh, untuk kasus yang sama, secara teoritis dan secara realita di kehidupan kita sehari-hari, mungkin jawabannya akan berbeda. Jadi ada kasus yang sama, misalnya Anda sebagai ASN di pemerintahan, kemudian suatu hari ada keluarga yang sakit, apa yang Anda lakukan? Tentu kalau di keadaan nyata, kalau memang sangat genting, mungkin kita akan mungkin izin untuk sehari untuk bisa mengurus kepentingan itu. Tetapi kalau di tataran ideal atau di tataran teoritis, mungkin jawabannya akan berbeda. Jadi kita akan memandang dari sudut yang ideal saja. Yang pertama, menjelang bulan puasa di setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda. Di Semarang, karnavalan menjelang puasa dinamakan dengan dukderan, yaitu semacam arak-arakan. Tradisi ini perlu dilestarikan karena soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang A. Karena tradisi itu merupakan warisan budaya tak benda yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Jadi di sini jawaban A sampai E itu semuanya sebenarnya kalau kita nalar benar semua. Dengan ada acara ini menaikkan ekonomi iya, ibadah puasa berjalan lancar iya, untuk membuat kemacetan tentu tidak, untuk menjadi ajang terjadinya kriminalitas tentu tidak. Maka dari 3 kemungkinan yang benar ini kita cari mana yang paling maksimal adalah yang A. Kemudian nomor 2, menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah kompleksitas antara pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, kebiasaan yang ada di masyarakat. Salah satu unsur kebudayaan adalah tradisi hidup dari kelahiran sampai meninggal. Upacara untuk bayi yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah, ya berjalan di tanah, itu disebut dengan kegiatan tedak sinten. Ini biasanya anak berjalan untuk bayi yang pertama kali berjalan. Ya, ini namanya kegiatan tedak sinten. Ini kalau nggak salah pernah dijadikan iklan salah satu iklan minyak telon. Nah, kemudian nomor 3, konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata kerja Latin, configure, artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih. Konflik yang terjadi di Sampit, peristiwa Sampit, Kalimantan Tengah, itu berlatar belakang, ya, peristiwa Sampit kalau kita ingat dulu, itu berlatar belakang etnis. Jadi di sini ada, ya kalau kita bilang sekarang adalah kesalahpahaman atau ada miskomunikasi antara etnis di sana, antara etnis yang satu dengan etnis yang lain. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Untuk meredam konflik antar supporter sepak bola dengan panitia penyelenggara yang tidak profesional dalam menjalankan tugas, aparat keamanan melakukan tindakan tegas dengan menangkap provokator. Upaya penyelesaian konflik tersebut dengan menangkap provokator tersebut merupakan contoh bentuk dari C, koersi. Nah, koersi adalah upaya penyelesaian masalah antara 2 belah pihak, di mana satu pihak menekan pihak yang lain. Jadi ada pihak yang lebih menekan, ada pihak yang lebih lemah. Itu namanya koersi. Kemudian kita lanjutkan nomor 5. Perhatikan pernyataan ini. 1, kurangnya kesadaran diri untuk menjalin kesatuan dan persatuan. 2, ketimpangan sosial.
3. Adanya persamaan unsur budaya dalam masyarakat. 4. Perkawinan campuran. 5 toleransi tentang adanya perbedaan. Dari pernyataan tersebut yang merupakan faktor pendorong integrasi sosial. Nomor 5 jawabannya adalah yang E. Faktor pendorong integrasi sosial atau integrasi secara sosial itu nomor 3, 4, dan 5. Adanya persamaan unsur atau budaya, adanya perkawinan campuran antar ras, antar suku, dan adanya toleransi. Kita lanjutkan nomor 6. Integrasi sosial adalah proses penyusunan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan, sosial, ras, etnik, agama, bahasa, sistem nilai dan norma. Para demonstran yang merusak fasilitas umum, dialog dengan gas air mata oleh aparat kepolisian adalah contoh bentuk integrasi. Untuk nomor 6, jawabannya adalah B, koersif. Jadi tadi, koersif merupakan bentuk istilahnya dari dua pihak di mana satu pihak lebih menekan kepada satu pihak yang lain. Nomor 6. Nomor 7, penyatuan atau pembauran dua budaya atau lebih yang menghilangkan unsur budaya asli dalam masyarakat majemuk dinamakan. Nomor 7 adalah C, asimilasi. Ini banyak terjadi di negara kita banyak ras, banyak suku, terjadi saling pembauran sehingga menghasilkan budaya baru yang kadang menghilangkan keorisinilan dari budaya asli. 8. Anton tumbuh remaja, di lingkungannya beberapa kelompok sosial ia miliki, di antaranya kelompok belajar, kelompok futsal. Di dalam kelompok tersebut, Anton dapat menjalankan peran yang dimilikinya dengan baik sehingga Anton sangat menyukainya. Dalam proses sosialisasi tahapan yang telah dicapai Anton ini adalah B, game play, game stage, maaf, game stage. Ya, jadi Anton di sini sudah menjalankan perannya dengan baik sehingga teman-temannya sangat menyukainya. Jadi dia sudah masuk dalam tahapan game stage. Nomor 9, lingkungan di mana seseorang individu mendapatkan tempat untuk mengembangkan bakat, mengasah partisipasi demokratis dan juga pewarisan budaya adalah peran media sosialisasi. Nomor 9 adalah A, sekolah. Jadi di sekolah ini individu atau siswa dia bisa mengembangkan bakat lewat kegiatan seperti pemilihan OSIS dan juga pewarisan budaya juga. Kemudian kita lanjut ke nomor 10. Dari seorang pelajar SMA, Sari seorang pelajar SMA dikenal pandai dan cerdas. Juga mempunyai kepribadian yang santun, ceria, dan bertanggung jawab sehingga menjadi idola temannya. Perilaku Sari tersebut tak lepas dari peran orang tuanya yang selalu mendukung aktivitas serta berusaha membantu mengarahkan cita-citanya. Ilustrasi tersebut menggambarkan proses sosialisasi di dalam keluarga yang menerapkan pola. Nah, jadi dalam keluarga Sari ini diterapkan pola partisipatif. Jadi saling berpartisipasi semuanya. Kemudian nomor 11, individu menjalani proses sosialisasi lebih luas mengenai berbagai lingkungan kehidupan di masyarakat sehingga akan memberikan wawasan dan bekal kepada dirinya untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Anggota masyarakat yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya serta peran yang dimilikinya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Proses sosialisasi yang dialami individu tersebut merembukan bentuk sosialisasi. Nomor 11 adalah D, sekunder. Baik, di sini tadi mungkin ada pertanyaan di kolom komentar. Oh, jawaban di kolom komentar. Baik.
Kita lanjutkan Bapak Ibu semua agar lebih menarik. Bapak Ibu tidak mendengarkan saya saja. Kita akan Bapak Ibu akan mencoba menjawab untuk soal berikutnya. Oke, nomor 12. Keanekaragaman kebudayaan menjadi faktor penyebab kemajemukan di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki beberapa kebudayaan yang bukan asli kebudayaan Indonesia, tetapi juga merupakan kebudayaan hasil perpaduan percampuran. Akulturasi yang terjadi lebih disebabkan karena apa? Baik Bapak Ibu, silakan dijawab untuk nomor 12, kira-kira jawabannya apa? Itu di kolom chat. Oke, di kolom chat, G. Nomor 12 jawabannya adalah posisi silang. Oke. Yang Bapak Ibu ketahui, Indonesia terletak di posisi di antara dua benua, ada benua Asia dan juga Australia, dan di antara dua samudra, sehingga menurut sejarah kita Indonesia ini menjadi tempat lintas dari kegiatan perdagangan dunia dahulu yang menggunakan kapal, sehingga banyak suku-suku bangsa atau ras dari negara lain yang masuk ke Indonesia dan menghasilkan perpaduan. Nomor 13, silakan. Persilangan seperti itu dalam struktur masyarakat majemuk disebut. Baik, silakan nomor 13. Ayahnya nggak jalan kelihatan Pak Jawi. Layarnya tidak jalan. Ya. Dulu ya share-nya. Saya ulangi lagi Ya. share-nya. Sudah terlihat lagi Pak Eko? Belum Pak, belum. Belum Pak, belum. Layarnya masih Belum. masih soal yang sebelumnya. Nomor 13. Nomor 13 ini masih tidak terlihat nomor 13. Enggak, ini masih yang tadi pembahasan posisi silang itu tadi. Baik. Saya coba lagi untuk share screen. Baik, Bapak Ibu, Pak Eko, apakah sudah terlihat share screen saya? Baru proses Pak kelihatan. Berproses. Sudah muncul Pak. Ya, nomor 13 nggih. Nggih. Oke, nomor 13 kita ulangi. Di dalam masyarakat majemuk, di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda seringkali terjadi persilangan keanggotaan, di mana persilangan ini justru menjadi perekat atau peredam jika terjadi konflik. Persilangan seperti itu dalam struktur masyarakat majemuk biasanya disebut, silakan Bapak Ibu semua, ada yang sudah menjawab. Nomor 13 jawabannya adalah B, interseksi atau intersection. Jadi persilangan antara seksi atau antar kelompok. Selanjutnya nomor 14. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang ditandai adanya perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Keanekaragaman tersebut harus dikelola sehingga tidak menjadi sumber konflik, namun menjadi kekayaan bangsa yang positif. Keanekaragaman kebudayaan menjadi satu penanda keanekaragaman masyarakat Indonesia memiliki makna. Silakan nomor 6, nomor 14. Semuanya menjawab B, betul. Nomor 14 B. Sama-sama dikembangkan sebagai kekayaan nasional. Kita lanjut nomor 15. Masyarakat majemuk atau plural merupakan suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut sebagai kesatuan sosial yang menjadi bagiannya membuat merek memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas, kebudayaan, atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami.
Salah satu bentuk masyarakat majemuk dengan fragmentasi yang terjadi ke dalam anggota kelompok, pola hubungan yang terjadi adalah 15C. Oke, baik. Nomor 16. Baik. Kearifan lokal merupakan cara praktek yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan. Dan seterusnya, silakan Bapak Ibu baca sendiri. Adapun contoh kearifan lokal tersebut ditunjukkan oleh pernyataan yang mana. Contoh kearifan lokal untuk nomor ini nomor bentar, ini nomor 16, akan nomor 16. Oke. Oke, kita lanjutkan sampai nomor 20 Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu sudah menguasai soal sosiokultural. Jadi nanti kita bisa lanjutkan ke soal pedagogi. Pak Jeffrey, ini ada Nggih, pertanyaan ini. Pertanyaan ya, langsung nggih. pilihan aja. Nomor 16 itu bedanya A dan E itu apa, Pak? Bedanya A dan E. Bentar saya Ya. lihat dulu. Baik, nomor 16 adalah contoh kearifan lokal, contoh dari kearifan lokal. Yang A, masyarakat Kupang menggunakan pengamatan terhadap bintang untuk menentukan pilihan menanam padi atau jagung. Sedangkan E, masyarakat Koiwai, Papua Barat mengenal sasi Nggama merupakan aturan mengenai waktu diperbolehkannya mengambil hasil laut. Baik, sekilas jawaban A dan E ini tampak sama. Jadi kearifan lokal itu kalau kita artikan secara mudah adalah aturan-aturan yang berlaku di masyarakat lokal tersebut. Ini harus bagaimana, kalau begini harus bagaimana, kalau begitu harus bagaimana. Nah, di sini antara dan E, di sini yang menunjukkan menurut saya, jadi menurut pendapat saya, yang menunjukkan lebih ke kearifan sosialnya adalah yang A. Kenapa? Masyarakat Kupang menggunakan pengamatan bintang untuk memilih menanam padi atau jagung. Di situ dia sudah patokan kalau bintangnya begini menanam padi, kalau bintangnya begitu menanam jagung. Sedangkan di yang E, masyarakat Waiwai Papua Barat mengenal sasinggama merupakan aturan mengenai waktu diperbolehkan mengambil hasil laut. Di E ini poinnya ini lebih kepada mengenalkan istilah sasinggama yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokalnya. Jadi bedanya kalau A itu adalah lebih kepada teknis si kearifan lokal itu. Kalau bintangnya ini menanam padi, kalau bintangnya itu menanam jagung. Sedangkan yang E ini lebih menunjukkan kepada bahwa ada sasinggama yang merupakan salah satu bentuk dari kearifan lokal yang ada di Koiwai, Papua Barat. Jadi menurut saya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya pendapat yang berbeda, nanti monggo bisa disampaikan mungkin nanti di sesi-sesi tanya jawab nanti akan kita bahas lagi. Kita lanjutkan Bapak Ibu, mungkin hanya sampai nomor 20 saja. Kita ke nomor 17. Salah satu kearifan lokal adalah nilai lokal. Nilai lokal merupakan nilai-nilai budaya yang berawal dari perilaku yang bersifat bijaksana yang ada di dalam masyarakat yang sudah diajarkan turun-menurun. Sehingga nilai kearifan lokal akan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sebuah kearifan lokal dapat dikatakan memuat nilai lokal apabila bagaimana. Silakan Bapak Ibu nomor 17. Nomor 17, baik. 17 adalah jawabannya D. Sebuah kearifan lokal
dapat memuat nilai lokal itu bagaimana. Jadi yang di sini itu nilainya. Jadi kalau kita bicara nilai, tentu nilai ini menentukan ini baik, ini buruk. Jadi ada standar pemikiran tentang baik dan buruk yang harus dipenuhi. Di situ letak nilai dalam kearifan sosial. 18 Bapak Ibu, budaya rewang merupakan tradisi yang masih berkembang dalam masyarakat pedesaan Jawa Tengah. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak berdomisili di Jawa atau yang istilahnya bukan orang Jawa, di tradisi rewang itu tradisi membantu, mungkin kalau di daerah lain namanya berbeda-beda. Jadi misalnya kalau di sini ada tetangga yang punya hajat, menikah, pernikahan atau sunat atau hajat apalagi, kita sebagai tetangga itu secara sukarela membantu, baik membantu masak, membantu menyiapkan segalanya. Nah, tapi di sisi lain, di dalam soal tersebut, globalisasi bisa memudarkan kearifan lokal. Upaya yang tepat untuk menjaga kearifan lokal pada era globalisasi adalah nomor 18, silakan jawabannya C. Kita melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal. Jadi, mungkin teknisnya dengan berkembangnya zaman bisa saja berubah, tetapi nilai-nilai yang terkandung itu harus tetap dijaga, yaitu nilai-nilai kegotong royongan tadi. Nomor 19, suatu inisiator program pemberdayaan komunitas melakukan rapat untuk melihat hasil sementara dari suatu program. Dihadiri oleh kepala desa, kepala program, dan lainnya, dan mereka saling bertukar pikiran dan serta memberikan kritik. Semua pihak aktif demi tercapainya program yang telah disusun. Prinsip evaluasi pemberdayaan yang tampak seperti yang pada soal tersebut dinamakan prinsip adalah B. Akurasi informasi. Memvalidkan atau istilahnya apa ya? Memvalidkan informasinya itu. Jadi informasi yang benar atau menghasilkan evaluasi yang benar dengan menerima saran dan kritik satu sama lain. Kemudian nomor 20, program pemberdayaan komunitas perlu memperhatikan strategi pemberdayaan, yaitu dengan memperhatikan nilai, norma, dan pengetahuan masyarakat setempat. Dari observasi tersebut, suatu LSM diketahui bahwa suku Bajo memiliki aturan larangan membuang sampah di perairan laut. Kemudian LSM tersebut melakukan pemberdayaan dengan memperhatikan aturan yang telah ada di masyarakat. Dari ilustrasi tersebut, prediksi ketersediaan program pemberdayaan yang dilakukan adalah sudah tepat dengan nomor 20 adalah D. Itu mengangkat kearifan lokal setempat. Baik Bapak Ibu, mungkin dari 100 soal kita istilahnya kita bahas bersama 20 soal. Mungkin Bapak Ibu kemarin setelah mengerjakan soal ini, kemudian setelah disubmit direspon, seluruh kunci jawaban juga tampak di situ. Bapak Ibu bisa gunakan untuk belajar untuk nomor 21 sampai 100 selanjutnya. Jadi dalam sosial sosiokultural ini yang perlu diperhatikan dari saya pribadi adalah di mana kita bisa memilih jawaban yang di semua jawaban itu semuanya benar. Kita harus bisa mencari jawaban mana yang paling sesuai dengan soal yang diajukan. Mungkin seperti itu. Mungkin sebelum kita lanjut dengan ke Pak ya, kan Pak Jeffrey, sosiokultural dan manajerial itu hampir mirip Pak ya. Artinya mirip. Ya, hampir mirip untuk cara tipsnya itu. Pilih yang paling ideal, dan ideal itu ideal di masyarakat dan keadaan yang ada di situ. Kalau orang Jawa itu bilang itu benar dan benar. Benar belum tentu benar gitu ya, gitu seperti itu. Benar dan benar gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Atau mungkin sebelum berpindah ada yang ditanyakan dulu, mungkin bisa
raise hand. Atau sharing-sharing. Sharing Monggo dulu Bapak sebentar. Ibu, sharing-sharing. Kita kasih waktu 5 menit. 5 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya. Atau dari 100 soal itu kan Pak Jeffrey ini kita bahas bersama 20 soal. Yang lainnya belum. Oke. Mungkin ada yang kemarin ketika mengerjakan ada yang ini ganjel di hati, ganjel. Kok jawabannya monggo, harusnya Bapak Ibu. ini ya, ganjel di hati. Ayo kita mumpung kita ketemu di sini kita kaji bareng-bareng. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu silakan kalau ada masukan. Ini Bu Ita Dwi Rafita, Pak Ahmad Yainal, Bu Al Fatimah, Bu Ambar dan lain sebagainya. Monggo kalau ada yang ditanyakan kita tunggu coba. Ada? Kalau misalnya ada pertanyaan, tidak ada Pak Jeffrey, bisa diteruskan lagi. Ya. Baik Terus, Bapak Ibu, kalau tidak ada tentang sosiokultural, kita akan berpindah ke soal pedagogi. Nah, jadi kalau di sosiokultural ini kita lebih banyak menggunakan nalar atau pengalaman kita di masyarakat, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, bahwa kita harus bisa memilih jawaban yang benar secara teoritis, tapi juga reliable atau sesuai dengan keadaannya. Baik, ada masukan di kolom chat. Maaf Bapak kalau pembahasannya lebih banyak tentang kompetensi teknis mapel. Oke, untuk teknis mapel nanti bisa disampaikan Pak Adi setelah pembahasan. Mungkin ada ini Bapak sesi Ibu, Zoom khusus untuk apa namanya monggo, Pak kalau Adi. sebentar Pak ya. Untuk teknis mapel ini kebetulan apa namanya kita kan ini apa namanya untuk ini ya. Untuk kita berdua ini kan mapelnya kan tentu tidak sama dengan panjenengan semua. Jadi nanti kalau teknisnya ya kebetulan saya di informatika atau TIK, Pak Jeffrey ada di IPA. Ya, mungkin kalau teknisnya nanti kan di sini banyak ya banyak apa namanya dari beberapa jurusan ya, campuran. Nah, jadi kalau untuk yang kalau menurut kami untuk teknis mapel itu ya mapel itu yang lebih paham adalah panjenengan sendiri karena panjenengan itu yang sudah sudah setiap hari ngajar dan lain sebagainya. Tapi kalau mungkin ada pertanyaan yang kaitannya dengan IPA atau TIK mumpung kita ketemu enggak apa-apa karena informasinya itu zoom-nya hanya sekali zoom-nya ya itu. gitu. Gitu. Terima kasih. Ya. Monggo. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ke soal pedagogi. Ini soal pedagoginya kemarin ada 50 soal. Oke, kita mulai dari nomor 1. Karena Bapak Ibu dijawab lebih menekankan kepada keaktifan siswa selama belajar, aktif berpikir, menyusun konsep, memberi makna, dan lain sebagainya. Ini merupakan teori belajar yang mana? Baik, silakan. B. Betul. Konstruktivistik atau konstruktivisme. Jadi mengkonstruk atau membangun di sini dalam artian membangun peserta didik agar bisa memperoleh hasil belajar yang lebih maksimal. Dengan cara seperti itu dibangun keaktivitasannya dan kemudian diajak lebih aktif dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2, istilah kognitif. Silakan. Yang mana istilah kognitif? Istilah kognitif, betul. Itu kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi kalau kita dengar istilah kognitif, kita bisa langsung menganalogikannya dengan IQ, intelijensi. Sedangkan jawaban option yang awal sampai ke 4, ABCD ini lebih ke aspek emosional. Jadi emosionalnya.
interaksi, mengintegrasikan diri, komunikasi, dan mengemukakan pendapat itu lebih ke aspek emosional. Kemudian nomor 3, pada tahapan konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki peserta didik adalah konseptualisasi. Mampu memecahkan masalah. Jadi tahapan peserta didik di sini mampu mengkonsepkan suatu hal. Nomor 4, di bawah ini tipe belajar menurut Habermas, kecuali Belajar aktif. 4, B, belajar aktif. Belajar aktif. 5, menurut Brunner. Kemudian di situ memahami objek, dunia melalui gambar dan visualisasi verbal. Icon ikonik. Merupakan Ikonik. 5, Ikonik. D, ikonik. Jadi ada ikonnya, yaitu objeknya, gambarnya, dan lain sebagainya. Kita ke nomor 6. Dalam belajar, siswa mengembangkan data, membuat hipotesis, trial error, dan lain sebagainya. Ini Konstruktif. belajar C. Konstruktivistik. Pak Jepri, ya. sebentar Pak Jepri, ada yang tanya nomor 5 Pak Jepri. Nomor 5 tadi D, ikonik. Bedanya ikonik sama simbolik itu apa, Pak? Bentar. Oke. Ya, bedanya yang C sama D, ikonik sama simbolik itu bedanya apa? Maaf, Pak. Oke. Nah, saya kemarin pertama itu saya kira yang C simbolik gitu. Oke, ini kita belajar bersama nggih. Kalau secara pastinya kita harus membuka referensi dulu, tapi kita coba menganalogikan saja. Kita buat analogi saja. Di sini apabila seorang memahami objek atau dunia melalui gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain peserta didik ini belajar untuk membentuk perumpamaan atau perbandingan, membuat perbandingan. Nah, ini tahapan dari apa? Kalau ada kata kuncinya di sini adalah objek-objek atau dunia melalui gambar atau visualisasi verbal, itu lebih ke ikonik. Misalnya gambar Menara Eiffel, gambar Candi Borobudur, kemudian gambar Tugu Monas, atau yang lainnya. Nah, hal-hal tersebut itu lebih bersifat ke icon. Sedangkan simbol, nah itu biasanya mungkin tidak hanya melalui gambar-gambar, atau bisa simbol-simbol yang simbol-simbol seperti misalnya kalau kita meletakkan jari di mulut, itu merupakan simbol untuk diam. Nah, di situ kan kita tidak melalui gambar verbal atau visualisasi verbal. Jadi untuk nomor 5 ini lebih condongnya menurut saya ini ke ikonik. Jadi ikon itu kan sesuatu yang apa kita lihat, kita bisa langsung teringat atau terkenang suatu tempat atau suatu peristiwa. Nah, kalau simbol itu apabila kita lihat, itu jika kita melihat simbol tersebut, biasanya kita akan lebih condong kita harus bagaimana. Kalau ada simbol ini, artinya kita harus begini. Kalau ada simbol seperti itu, kita harus begini. Tapi kalau icon ini, oh ini misalnya icon Menara Eiffel, oh berarti ini peristiwa Prancis dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita melihat ikon seperti bambu runcing, kita akan teringat kepada peristiwa seperti zaman perjuangan dan lain sebagainya. Nah, di situ ada yang menambahkan juga di kolom chat, kalau simbolik itu dipengaruhi oleh bahasa dan logika. Itu juga betul juga. Jadi simbol itu bisa juga dipengaruhi oleh bahasa atau logika dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya jawab untuk nomor 5, bedanya antara simbolik dan ikonik. Jadi kalau icon
Itu kalau saya lebih condong ke arah gambar-gambar atau visualisasi. Jadi kita bisa melihat gambarnya. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Terima kasih Pak untuk Sama-sama Ibu. Terima informasinya. kasih. Ya, Pak. Nomor 7. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia ideal, yaitu yang mampu mencapai aktualisasi diri. Ini merupakan bagian dari teori Humanistik. humanistik. Betul. Mengaktualisasi diri humanistik. 8. Ari merupakan guru kelas 5 SD ketika memberi pelajaran, menyanyi atau musik, memilih lagu daerah. Tindakan itu karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama dari hal Kultural. kulturalnya tentu saja. Kultural jadi. Kultural Ya kultural. atau budayanya. Oh nggih Pak. Mungkin nanti ada etnik, ada kultural. Kalau kultural itu lebih ke budaya di lingkungan itu. Kalau etnik itu lebih ke suku atau rasnya. Jadi misalnya di Jawa, misalnya si Pak Ari ini menyanyikan lagu-lagu Jawa, gundul-gundul bacul dan lain sebagainya. Boleh jadi di sekitar siswa-siswanya itu etniknya mungkin bukan etnik Jawa, mungkin dari Sumatera atau lain sebagainya, tapi dia sudah membaur di masyarakat yang kulturalnya adalah kultur. Jeffrey. Proses pembelajaran yang bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah mengimbau kepada peserta didik untuk menggunakan busana daerah masing-masing. Hal ini untuk memperhatikan karakteristik peserta didik terutama dari aspek Etnik. Etnik. etnik, ya, sukunya. Ya. Oke, kita lanjut nomor 10. Pak Adit, guru SMP 10, ketika melakukan proses pembelajaran, peserta didiknya berasal dari kondisi keluarga dan ada yang tidak mampu dan lain sebagainya. Tapi Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan. Di sini Pak Adit memperhatikan karakteristik didik yang status sosialnya. Oke. Kita lanjut ke nomor 11. Perkembangan moral peserta didik menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahapan, yaitu naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan Imbal jasa. Imbal jasa D imbal Pak. jasa kontra. Ya, jadi misalnya kalau diberi hadiah berarti perbuatan itu baik, kalau dihukum berarti perbuatan itu buruk. 12. Pak Anton melakukan kegiatan belajar dengan topik tata surya dengan pretest terlebih dahulu dengan maksud bla 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 bla. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didiknya dalam hal kemampuan awal peserta didik dengan pretest tersebut. Kemudian nomor 13 akan operasional konkret. Sehingga kurang nyaman memahami materi yang disampaikan gurunya secara verbal. Proses pembelajaran tersebut akan efektif disertai dengan Media benda nyata. media benda nyata. Oke. Jadi kalau teori perkembangan peserta didik seperti yang Bapak Ibu tahu semua, salah satu tahapannya adalah operasional konkret ini di masa anak SD. Jadi anak-anak ini bisa memahami sesuatu itu kalau ada konkret bendanya. Jadi belum kemampuan abstraknya belum ada. Jadi harus ada bendanya. Makanya di SD kalau penjumlahan kadang pakai lidi. 1 lidi tambah 2 lidi karena ada bendanya. Oke, 14.
Saat pembelajaran, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat atau kurang aktif, Motivasi. yaitu motivasi. Motivasi. Betul. Kita lanjut nomor 15. 15. Indikator menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Yang sesuai, B. Menelaah hubungan B. antara komponen Menelaah. ekosistem. ya, betul. Situ mintanya menganalisis hubungan, maka indikatornya adalah menelaah hubungannya apa. 16, ada indikator dari KD menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan. Menghubungkan Menganalisis gaya dan hubungan gerak. gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D, Pak. D, betul, menganalisis hubungan gaya dan gerak. Budaya itu semangat sekali budaya. Ibu guru IPA ya Bu ya? Atau bukan? Nggih, Pak, pandongannya ya, Pak. Oh, Amin, betul. amin. Semua lulus semua. Amin, amin, amin. Amin, amin untuk semua. Ini kelihatan Pak Jeffrey dari menjawabnya itu sudah siap itu. Biasanya Semua. kalau sudah Amin, amin Pak Eko. mendekati gini, Ya kalau Pak, semuanya H-1 seperti kita dulu Pak waktu mau ujian CPNS itu kan H-1 itu kan rasa deg gitu. Tapi kalau kita sudah lolos siap seperti itu, seakan-akan itu memang kita sudah siap bertempur itu. Iya, Pak. Kelihatannya saya lihat Alhamdulillah. dari suaranya itu, TO 1 sampai TO 7 alhamdulillah. amin Apa? kita juga ya. Amin, amin. Baik, kita lanjutkan Monggo. Bapak Ibu nggih. Nggih, Pak. Teruskan lagi Pak Jeffrey. Oke, nomor 17. 1. Mudah adaptasi. 2. Keingintahuan, kreativitas dan pengambilan risiko berpikir tinggi. 17. Keterampilan apa 21 yang inventive thinking. Kemudian nomor 18. Indikator dari KD menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat. Menganalisis. B. Jawabannya adalah B. Membandingkan peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat bidang sosial dan budaya. ini Bapak Ibu yang perlu dari sebuah KD yang perlu kita perhatikan itu adalah kata kerja di awalnya. Jadi kalau di sini KD-nya sudahnya minta menganalisis, itu indikatornya tidak mungkin hanya menyebutkan, menjelaskan, atau mengerjakan. Jadi di sini kata kerjanya juga harus menyesuaikan. Di sini yang sesuai adalah membandingkan. 19. KD-nya membandingkan. Siklus hidup Pengembangan materi pengayaan tersebut adalah analisis hubungan. menganalisis hubungan antara siklus hidup D, dengan Pak. upaya pelestarian. Oke, nomor 20. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tetap melakukan aktivitas dengan D, Pak. D, tetap. Bukan berarti kalau peserta didik belum siap terus kita tidak melakukan, ya, tetap dilakukan dengan penyesuaian tentunya. 21. Setelah proses kognitif menganalisis 21, nomor 21 jawabannya Memecah materi. oke, menganalisis jadi memecah materi ke bagian, menentukan bagian mana yang terhubungkan dengan bagian. Jadi, analisis itu Bapak Ibu langsung kita berpikir kepada dua hal atau lebih yang saling terkait. Jadi kalau analisis itu ada dua hal atau lebih yang saling terkait satu sama lain. Nomor 22. Kegiatan yang melibatkan secara maksimal dan seterusnya dengan memberi rangsang, mengidentifikasi, melakukan pengumpulan data, mengolah dan memberikan pembuktian. Itulah model dari Discovery learning. Discovery. 23.
project based learning. Project based learning. B. Mendesain perancangan produk. Diskusi menyusun. C. Peserta Rencana. melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal. B. B. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana. Nah, di sini tentang project based learning. Di sini pembelajaran yang berdasarkan project. Project di sini tidak selalu berartian hasil akhirnya adalah sebuah produk. Tidak harus dari hasil akhir dari project based learning ini adalah sebuah produk. Bisa juga dari project based learning ini hasilnya adalah bisa sebuah rancangan yang dilakukan oleh siswa. Misalnya siswa ada diminta untuk membuat penjernih air misalnya kalau IPA. Dengan project based learning, hasil akhirnya bisa saja produk penjernihnya atau bisa juga rancangan ide bagaimana cara menjernihkan air misalnya. Itu tentang project based learning. Jadi mendesain rencananya adalah dengan berdiskusi, menyusun rencana, dan lain sebagainya sesuai yang B. 24. Manakah soal HOTS untuk simulasi berikut? Jika ulat B. menurun Jika ulat B. menurun drastis, Betul. apa yang terjadi? Jika Nah, salah satu ciri soal HOTS yang di situ adalah soal HOTS yang level ketiga menurut standarisasi Kemdikbud itu adalah di tingkat penalaran atau analisis. Ini di sini kalau begitu soal yang mana yang menuntut peserta didik untuk menganalisis, membayangkan dari suatu fenomena. Jika ulat menurun, apa yang terjadi pada elang? Yang itu jawaban yang B. 25. Peserta didik diminta menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Dimensi faktual, betul. Fakta. Tanaman yang ada di sekolah. Fakta. Faktual. 26. Sintaks problem based learning. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di mana yang opsi jawaban yang mengorganisasikan peserta didik untuk belajar? A. Siswa berdiskusi dan membagi tugas. Berdiskusi dan membagi tugas ini adalah bentuk kegiatan koordinasi. 27. Itu ada teks. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Manakah yang merupakan soal HOTS? ada seorang 27. kepala desa C. Jika Anda kepala desa, apa yang Anda lakukan? menalar. Oke. Sini siswa diminta untuk menganalisis dan membuat kesimpulan. Nah. 28. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Aktivitas belajar di atas merupakan model project based learning pada sintaks. Silakan. Desain perencanaan produk. Ya, sudah jelas. Di sini ada kata-kata menyusun rencana pembuatan proyek, meliputi pembagian tugas dan sebagainya. A. Kita ke nomor 29. Contoh pesan nonverbal. Nonverbal berarti non ucapan, non kata-kata. Mana? Standing applause. Standing applause. C. Standing applause. Oke. Yaitu memberikan tepuk tangan cara berdiri. Itu bentuk penghargaan yang tinggi. 30. Pada pembelajaran saintifik, keterampilan komunikasi siswa dapat dilihat pada kegiatan di bawah ini, kecuali Mencoba atau bereksperimen. B. ya, eksperimen. Jadi di sini mintanya keterampilan komunikasi. Di eksperimen tentu bukan jawaban yang tepat.
31. Hal yang tidak termasuk jenis komunikasi nonverbal. C. Berarti di sini Bahasa komunikasi yang yang digunakan. verbal. C. 30. Hal yang Bahasa yang tidak digunakan. termasuk jenis komunikasi nonverbal. Yang C. bukan D. komunikasi nonverbal berarti verbal. Bahasa yang tidak. Bahasa yang digunakan. Nah, kita bahas sedikit. Di sini ada komunikasi verbal dengan ucapan dan atau dengan perkataan, dan komunikasi nonverbal misalnya isyarat. Jadi gerakan tubuh, ekspresi wajah, isyarat tangan itu merupakan contoh Non-verbal. komunikasi nonverbal. Bagaimana dengan intonasi suara? Apakah dia masuk verbal atau masuk nonverbal? Di verbal merupakan kata-kata atau ucapan, sedangkan intonasi misalnya dengan misalnya bilang he tapi dengan suara yang tinggi itu sudah Marah. bisa memberikan isyarat kepada siswa secara nonverbal. Kalau ada suara dengan intonasi tinggi berarti di situ ada yang harus diperhatikan. Itu jadi masuknya ke nonverbal intonasi suara. 31 maaf 32. Guru dituntut memiliki kemampuan dalam bertanya dalam proses pembelajaran. Manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran? 32. A. Mengukur keberhasilan guru. Jadi, pertanyaan lebih kepada digunakan untuk melihat pemahaman siswa terhadap materi atau mencari informasi dari siswa tersebut. 33. Keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah yang dilakukan oleh siswa diukur melalui aspek di bawah ini. Silakan. 33. Data. C. Bukan data. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah indikator dari keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja. Jadi, keterampilan berkomunikasi dalam presentasi hasil kerja yang dilakukan siswa. Yang mana adalah C. Siswa mengumpulkan data yang diperoleh dari pengamatan. Di sini ada Pak, tolong jelaskan ABCD-nya dong. Baik, nanti kita bahas sedikit-sedikit. Oke, terima kasih untuk masukannya. Kita ke nomor 34. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa adalah B. B. mengajak siswa berpikir dan Dan bernalar. bernalar. Betul. Jadi kita sebagai guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentu bukan konteksnya ingin tahu sesuatu, tapi di situ kita memberikan pertanyaan kepada siswa agar siswa ini lebih mau berpikir dan lebih bernalar lagi. Kemudian 35. 5 hal yang diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik. Membangun iklim komunikasi yang positif. D. Respect, saling menghormati, empati, audible, Respect, dapat empati, didengar, audible, clarity, dan humble atau rendah hati. Dan 6. Tony sering jalan ketika belajar, mengganggu teman, membuat masalah. Gejala ini menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek sosial. sosialnya. B. 37. Mas Jabri, Nggih. mohon maaf, itu di kolom chat ada yang untuk nomor 35 itu ada yang menjelaskan untuk minta jelaskan artinya. Respect itu seperti apa, empati seperti apa. Seperti itu kelihatannya. Oh, gitu. Kita lihat dulu. Kita gunakan analogi saja.
Jawa itu kita gunakan nalar. 35 respect ini itu termasuk berarti kan Bapak Ibu. Bapak Ibu ini termasuk ini tips ya, tips cara apa namanya? Cara ini yang akan diberikan Pak Jepri mungkin cara tips ya, tips cepat ketika ada pertanyaan yang ada hubungannya dengan pedagogik. Jadi ketika ada pertanyaan, ada kata kuncinya misalkan ini seperti ini. Berarti kan guru iklim komunikasi yang positif pada peserta didik. Berarti di sini apa namanya Bapak Ibu langsung mencari ya dari kata ini artinya seperti apa langsung langsung dijawab seperti itu. Ya ini mungkin seperti itu mungkin dari Pak Jepri. Monggo Pak Jepri. Oke. Kita ke nomor 35 sebentar. Ada istilah-istilah itu dan kita diminta untuk menjawab yang benar yang mana. Di situ kita lihat nomor 35 yang ditekankan adalah membangun iklim komunikasi positif dengan peserta didik. Oke, kita anggaplah tidak tahu materi atau referensi tentang ini. Tapi di sini kita akan menalar berarti bagaimana atau sikap-sikap apa saja yang digunakan untuk membangun komunikasi yang positif dengan peserta didik. Jadi kata kuncinya membangun komunikasi. Respect, saling menghormati. Kita mulai dari A, respect, saling menghormati, oke. Empati, punya sifat empati dengan siswa, oke, bisa menghasilkan komunikasi positif. Audible, dapat didengar, atau kita itu bisa didengar dan mungkin bisa mendengarkan. Clarity, saya pribadi kurang tahu istilah clarity ini, jadi bisa kita lewati dulu. Dan preparedness, atau mempersiapkan diri, atau melakukan persiapan dengan baik. Tentu preparedness ini kalau kita masukkan ke dalam kata kunci membangun iklim komunikasi yang positif, ini sepertinya kurang sesuai. Preparedness ini akan lebih sesuai kalau konteksnya adalah dalam menyajikan pembelajaran yang baik. Maka harus preparedness atau persiapan dengan baik. Maka jawaban A itu kemungkinannya salah. B, Kalau itu respect. Pak, saya tambah itu ya untuk clarity itu adalah kejelasan itu ya, kejelasan. Oh, jelas. Iya, Oke. kejelasan. Kejelasan. Baik, Iya. itu kejelasan itu juga masuk tadi. Oke. Bagaimana dengan yang B? Respect, simpati, audible, clarity, dan humble. Simpati. Nah, simpati ini bedanya dengan empati. Jadi, empati ini kita lebih mau untuk istilahnya lebih mau untuk mengerti keadaan peserta didik. Jadi dari semua aspek-aspek ini, seriousness, keseriusan itu bukan masuk ke dalam kata kunci membangun komunikasi yang positif. Dari ini semua istilah-istilah yang masuk bagaimana membuat komunikasi yang positif dengan peserta didik adalah respect, berempati, audible, clarity, dan humble ini tadi. Jadi ini adalah sikap-sikap yang bisa menunjang komunikasi positif dengan peserta didik. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk nomor 35. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Itu ada yang memberikan singkatan REACH. Oke. 37. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar. Tindakan Pak Ahmad ini adalah tindakan Identifikasi masalah, Pak. mengidentifikasi masalah, mencari tahu masalahnya apa. Kalau dalam konteks materi pelajaran, bab apa yang menjadi masalah atau yang sulit. 38. Di kelas Burani ada beberapa anak yang senang menyendiri, sedikit teman, kurang bisa berkomunikasi, kurang mampu bekerja sama. Ini menunjukkan kecenderungan Keterampilan sosial. Keterampilan sosial rendah. yang rendah. di sini adalah yang B. Keterampilan sosial yang rendah. Jadi, keterampilan untuk bersosialisasi yang rendah. Di sini dari kata kunci
menyendiri, Menyendiri. kurang mampu berkomunikasi itu sudah menunjukkan sosialnya rendah. 39, perkembangan dipengaruhi oleh faktor bawaan, kematangan, lingkungan, dan keragaman. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam D, Pak. Kecerdasan Oh, peserta didik. dengan keragaman di tingkat kecerdasan peserta didik. merancang strategi pembelajaran sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Yang D. Jadi kita sebagai guru harus menerima kenyataan bahwa tingkat keragaman peserta didik itu akan berbeda-beda walaupun dalam satu kelas. Jadi kita harus bisa membuat suatu strategi pembelajaran yang bisa memfasilitasi dengan keragaman tingkat kecerdasan itu. 40. Bu Fatima merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik kemampuan dasar anggota kelompok. Hal ini merupakan implementasi pendidikan dari prinsip perkembangan, yaitu B. Pola perkembangan memiliki keragaman. betul. B. Pola perkembangan itu memiliki keragaman. Keragaman. Jadi dengan memperhatikan karakteristik, berarti di situ sudah menunjukkan adanya keragaman. 41. Diki tidak disukai temannya, memiliki sikap kurang menghargai orang, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu. Anak yang ditolak, Anak D, yang Pak. ditolak. 41 adalah anak Anak yang yang ditolak. ditolak. Ya. Anak yang ditolak dari pergaulan. 42. Ismail mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai terpanjang, namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail ini merupakan A. Operasional konkret. Nasional konkret. operasional konkret. Konkret. Nomor 42 ini berisi teori perkembangan kognitif, kalau tidak salah dari teorinya Piaget, dimulai dari sensori motor, itu pada bayi, kemudian ada praoperasional pada anak-anak TK, Rasional konkret. yaitu kalau cirinya apa ya kita ingat saja anak-anak TK itu bagaimana, ada operasional konkret dan ada operasional formal. Jadi konkret ini tadi dia kemampuan untuk membayangkan atau mengabstraksi suatu peristiwa atau suatu benda belum bisa. Dia hanya tahunya secara konkret. Nah, jadi ini masuk ke operasional konkret. 43. Penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar. Assessment as learning. A, Pak. Assessment as learning. Iya, assessment ada S, of, dan for. Assessment kalau of, ini of learning, biasanya ini digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran. Ini biasanya seperti UAS atau ujian-ujian di akhir semester. Kemudian assessment for learning, ini assessment yang ditujukan untuk belajar. Atau dalam kata lain, kalau tidak salah, assessment yang digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Jadi, assessment for learning. Kalau nilainya segini, sebagai pembelajaran untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Sedangkan as learning, yaitu assessment atau penilaian sebagai sebuah pembelajaran itu sendiri, yaitu digunakan untuk mendeteksi kesulitan belajar dan kemudian memperbaikinya. Biasanya kita agak bingung atau agak rancu itu biasanya antara as dan for. Kalau off itu biasanya kita sudah bisa mengingat off itu berarti di akhirnya. Sedangkan for untuk pembelajarannya as learning itu sebagai pembelajaran itu sendiri. 44. Langkah pertama yang diperhatikan dari kegiatan perencanaan penilaian sikap. B.
Langkah B. pertama B, yaitu kita tentukan dulu sikap apa yang mau dikembangkan. Merujuk dari mana? Merujuk dari kompetensi inti yang ada tentunya. 45. Bu Ani mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin. Cara ini, cara itu berpikir secara C. Divergen. divergen. Divergen atau kalau mungkin Bapak Ibu yang guru IPA biasanya ingat kata divergen itu adalah ingat sinar yang dipancarkan atau tidak mengumpul. Jadi seperti divergen di sini adalah agar bisa memberikan opini atau memberikan pendapat sebanyak mungkin. 46. Definisi sebuah penilaian adalah B. penilaian B. Penilaian B, iya. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik atau objek. Jadi penilaian itu sendiri mempunyai tujuan untuk mencari informasi atau mencari data sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya digunakan bisa membuat untuk kesimpulan atau off learning tadi, bisa untuk membuat solusi dari permasalahan belajar atau untuk meningkatkan belajar. Jadi penilaian itu titik tekannya bukan pada angka pada akhirnya atau pada akhirnya. 47. Pernyataan berikut yang benar adalah D. Pak. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data objektif guru. D. Penilaian diri dan antar teman itu dilakukan kalau jika diperlukan oleh guru. Validasi data, iya Jadi, betul. Bisa dilakukan, bisa tidak. Kemudian 48. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita. B. 1, 2, 3, Pak. Percaya diri, Percaya diri, runtut, dan bantu dan rukun. Ya tentu bercerita kerjasama dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kenapa tidak masuk? Karena yang diminta di sini adalah sikap. Sikap. 49. Pernyataan yang benar terkait kesulitan sebuah soal. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Betul. C. Iya, Oke. iya, betul. Kalau indeks kesulitan semakin Kecil, besar, besar. maka semakin soalnya itu mudah. semakin mudah. Dan begitu Oke. juga sebaliknya. Jadi Sebaliknya. indeks besar mudah, indeks kecil Kecil, sulit. Oke. Terakhir di soal nomor 50. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus remedial. Dan seterusnya, namun pada materi memerlukan keterampilan tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya yang terbaik bagi ketiga siswa tersebut adalah Memfasilitasi pembelajaran. D, Pak. D. memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi potensi keterampilan. Jadi kita mengenal aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ada 3 aspek itu pada siswa. Di sini siswanya Pak Usman ini memiliki kendala dalam aspek kognitifnya dikarenakan memiliki IQ di bawah taraf normal bawah. Sehingga yang bisa kita kembangkan adalah di aspek yang lain. Salah satunya adalah psikomotor, yaitu memberikan fasilitas pembelajaran untuk potensi keterampilan. Baik Bapak Ibu, mungkin 50 soal ini sudah kita selesaikan. Mungkin kalau setelah ini ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi lah tepatnya, dengan kita saling berdiskusi dengan Pak Adi juga. Untuk itu
waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator Pak Eko Hadi. Monggo Pak Hadi. Terima kasih Pak untuk ini ya. Bapak Ibu, itu tadi penjelasan dari Pak Jeffrey ya terkait untuk kegiatan kita yang tentang kompetensi teknis sosiokultural dan pedagogik ya. Kita kurang lebih ini sebentar. Nah, kurang lebih kita tadi ada 20 soal untuk sosiokultural dan 50 soal untuk pedagogik. Nah, untuk yang selebihnya seperti manajerial, wawancara, itu manajerial, wawancara, dan sosiokultural itu cara mengerjakannya hampir sama Bapak Ibu. Seperti tadi, tips dan triknya sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey. Terus berikutnya untuk tipsnya ya, kalau saya mencermati dari Pak Jeffrey tadi, termasuk untuk pedagogik ya. Ketika kita tidak paham dengan teori pembelajaran atau apa itu ya, kita cari kata kunci dari pertanyaan tersebut. Berikutnya langsung kita kaitkan dengan jawabannya. Nah itu ya. Untuk yang teknis ya, Bapak Ibu, untuk teknis ini ya, untuk yang teknis mohon maaf nanti Bapak Ibu yang teknis itu pembahasannya sesuai dengan ini ya, dengan apa namanya ini, teknis yang sesuai dengan mapelnya. Kita tidak bisa memfasilitasi satu-satu karena terlampau banyak ya, ada sekitar 15 atau berapa itu tadi soalnya kalau saya lihat itu ya. Untuk itu Bapak Ibu belajar yang tadi malam yang ikut seri webinar APKS itu saya bagikan sebagai bahan referensi. Itu ada ini ada di grup juga sudah saya mintakan untuk di-share ya, dimintakan untuk di-share ya. Dimintakan untuk di-share agar Bapak Ibu bisa mendownload itu dalam bentuk ini aplikasi offline, aplikasi Moodle. Ya, ada 11 GB bisa di-download ya. Nah, terus berikutnya ini ada pertanyaan, ada ini masukan ya. TO tolong dibuka terus ya Pak untuk belajar. Ya, ini insya Allah nanti saya minta sama untuk tim yang input soal ini ya. Untuk ini di linknya dibuka. Ya. Untuk yang TO nanti siang itu linknya mungkin nanti akan dari admin akan menjapri sesuai dengan bidang mapelnya Bapak Ibu, bidang mapelnya. Kurang tahu apakah seperti itu. Kemarin itu ada keterlambatan juga seperti itu ya. Ternyata di admin ya berada di luar jadi tidak bisa. Kalau enggak nanti TO-nya nanti akan di-share melalui grup-grup seperti itu ya, grup dan japri. Nah, gitu ya. Itu Putri sudah ini meresen. Monggo Putri silahkan tanya. Kita sampai jam 10.45 ya, 10.45 gitu. 10.45 kita tutup. Silahkan untuk selebihnya ini kita untuk diskusi. Monggo Putri Murniasih, silahkan dihidupkan ini di unmute. Oke, terima kasih Pak Adi. Untuk besok itu yang dikerjakan soal teknis dulu atau wawancara dulu Pak, urutannya? Kali ini saya juga belum tahu ya Bu, belum tahu ya Kak untuk teknisnya. Tapi kalau melihat untuk yang urut-urutan itu kalau dari guru PPK itu kan yang teknis itu kan paling atas. Setelah itu manajerial, sosiokultural, baru wawancara. Kalau menurut urutan itu ya berarti teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara. Tetapi kalau dibalik ya berarti manajerial, sosiokultural, wawancara, baru teknis. Nah, gitu. Tapi yang seperti itu, yang itu ya sesuai dengan pesan Pak Jeffrey juga itu ya.
Kita tidak usah mikir-mikirkan hal-hal seperti itu. Sementara kita fokus ya, pokoknya kita persiapan kita Bapak Ibu. Persiapan untuk apa namanya ini di mindset Bapak Ibu. Kalau saya dulu itu ini ada cerita kenapa saya asli Demak kok saya kok milih ke Rembang gitu. Milih Rembang sekitar tahun 2009 itu 2008 Pak Jeffrey dan saya itu kebetulan satu angkatan. Pak Jeffrey dari Gresik ya, dari Gresik, saya dari Demak. Sama-sama pendatang untuk masuk ke Rembang. Kenapa saat itu saya memilih ini, kalau saya pengalaman pribadi itu sama dengan kenapa saya jawab seperti ini, karena pertanyaannya itu hampir sama ya. Gini, ketika saya dulu tahun 2008, kenapa saya memilih bukan di Demak tetapi di Rembang, karena gini, saya ini ingin membuang ini pikiran-pikiran negatif dari dalam otak saya, biar nanti saya memberikan energi positif. Akhirnya karena saya meyakini apa yang kita yakini itulah yang terjadi. Nah, kalau Bapak Ibu di sini masih ada beberapa pikiran-pikiran negatif atau ketakutan hal yang terjadi besok pagi itu adalah takut. Nah, makanya saya memilih Rembang karena gini, kalau saya memilih di Demak, segala perbincangan tentang CPNS saat itu disebut CPNS ya, CPNS Demak itu nanti saya dengar, oh kalau Demak ini masuk CPNS harus sekian juta saat itu ya. Nah, itu nanti saya akan terpengaruh oleh kata-kata itu terus. Mendingan saya itu siap bertempur, yang saya persiapkan adalah saya belajar, saya bertempur di Rembang, saya tidak dengar Rembang apakah itu isinya Rembang apa korup dan lain sebagainya, saya tidak memikirkan. Yang penting saya datang, niat saya adalah mengerjakan. Dan alhamdulillah saat itu tidak keluar uang sepeser pun, saya bisa lolos. Ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Itu mulai hari ini tanamkan seperti itu. Selain belajar tidak usah dipikirkan. Ya, tidak usah dipikirkan. Berdoa itu besok tipsnya silahkan kalau yang masuk pagi 1 jam sebelum mulai, Bapak Ibu sudah di lokasi. Tenangkan pikiran, tenangkan hati, buat jalan-jalan lihat lokasi. Nah, gitu ya. Nah, lokasi paling 1 jam sebelumnya sudah ada di lokasi. Santai aja gitu Bapak Ibu. Kalau jenengan kok mepet, yang terjadi nanti gerusa-gerusu di dalam itu tidak bisa fokus. Karena mengerjakan manajerial, sosiokultural itu harus fokus. Nah, gitu ya. Itu yang tadi pertanyaan seperti itu saya tidak bisa jawab, tapi saya memberikan tipsnya. Sementara yang seperti itu nggak usah dipikirkan. Yang dipikirkan belajar gitu. Sama seperti Pak Jeffrey tadi. Ya gitu ya Bu Putri ya. Bu Laksmi? Nggih. Bu Laksmi monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Maaf Pak, izin bertanya. Kemarin itu kan waktu trail itu ada soal seperti ini Pak, yang sampai sekarang masih saya ingat-ingat nggih. Kita lagi mengerjakan tugas di perpustakaan yang itu loh Pak. Terus 1 jam lagi harus dikumpulkan. Terus teman itu kan bertanya letak buku. Nah, itu tuh ada 2 versi jawaban ya Pak. Saya cari lihat di e-book itu jawabannya itu yang apa ya kemarin nggih. Kemarin pilihannya itu ada A sama C Pak. A itu disuruh bertanya ke petugas, terus yang C itu kita berdiri mengantarkan sebentar, langsung kita duduk dan meneruskan pekerjaan. Nah, sebenarnya itu jawaban yang paling tepat itu apa nggih, Pak? Sampai sekarang saya itu tidak menemukan yang A atau yang C seperti itu, Pak. Mohon maaf, Pak, itu pertanyaannya. Terima kasih. Sama-sama Bu Lasmi. Ya, dari awal beberapa kegiatan untuk Zoom dan lain sebagainya ketika saya mendampingi ya Mbak Bu. Untuk manajerial dan sosiokultural ini memang untuk yang paling benar. Karena pada dasarnya itu soalnya itu hampir sama. Apalagi yang dengan kategori nilai 5 dan nilai 4. Itu tentunya hampir sama. Ya. Dan yang paling tahu ya, yang paling tahu jawaban yang paling benar adalah si pembuat soal. Akan tetapi Bapak Ibu, kita bisa memberikan tips dan trik seperti yang tadi yang saya sampaikan maupun Pak Jeffrey. Yang kita ini adalah ada satu, ikuti kata hati panjenengan dan kita pilih yang benar menurut kita dan juga benar menurut benar menurut hati kita, benar menurut masyarakat yang ada di situ dan sesuai dengan keadaannya. Tadi disampaikan bahwa ini soalnya itu ya, ketika panjenengan lagi terburu-buru di situ di perpustakaan ya, posisinya perpustakaan. Di perpustakaan ada teman yang tanya, kita terburu-buru di situ
apa namanya? Misalkan panjenengan berdiri terus mengantar, ya, mengantar ini ya, mengantar itu juga baik, itu juga baik. Tetapi kalau menurut saya alangkah lebih baik ya di situ, karena jangan terburu, di situ kan sudah ada petugas yang melayani, berarti diminta untuk apa namanya teman ya, karena bukan berarti sombong Bapak Ibu, karena di sini ya kita sedang apa namanya terburu-buru juga dan sama-sama dapat menjalankan tugasnya. Yang silahkan untuk bertanya kepada pegawai perpustakaan. Itu kalau saya. Nah, itu kalau menurut kami itu yang terbaik adalah itu. Yang daripada yang enggak Bu? Berarti jawabannya yang A nggih, Pak. Kira-kira yang paling tepat nggih, Pak. A dan B kurang tahu saya Bu. A dan B kurang tahu. Oh, Tapi iya. kalau Maksudnya ya kalau saya kalau dari tadi yang digambarkan jenengan kan satu bertanya ke pegawai perpustakaan, yang dua adalah jenengan berdiri terus mengantar gitu ya. Nah, karena ini kan lingkupnya di dalam apa namanya di ruang perpustakaan kan sudah ada petugasnya sendiri yang melayani. Jadi kita minta petugasnya kan lebih baik. Jadi jadi lebih jelas. Nanti kalau kita berdiri mengantar itu kan belum tentu buku di perpustakaan, jenengan bayangkan. Itu apalagi kalau perpustakaan daerah itu kan letaknya luas ya. Kita tidak tahu apakah langsung ketemu kan tidak. Malah nanti kalau jenengan berdiri, ini pemikiran saya, berdiri terus jenengan tunjukkan ini tempatnya, raknya. Nanti tidak mencari, orangnya pasti akan kembali lagi. Bukunya sebelah mana gitu ya kan gitu. Tapi kalau bertanya ke pegawai perpustakaan itu lebih tepat. Nah, gitu gitu. Nggih, Pak. Terima kasih pencerahannya nggih, Pak. Nggih. Terima kasih. Coba saya Puas nggih, Pak. Nah, saya buka di kolom chat. Ini sebentar saya. Oh, itu yang tadi terkait untuk soal wawancara isan atau pilihan ganda tadi sudah disebutkan ya Bapak Ibu. Kalau dari guru PPK itu sementara pilihan isian tertulis ya tertulis. Tapi untuk lebih kita yang penting sementara kita siapkan ya Bapak Ibu, siapkan apakah tertulis maupun pilihan ganda, intinya kita harus siap ya. Yang lebih tepat besok lagi. Berikutnya biasanya perbandingan pedagogik dari SMAPL berapa? Itu hampir sama Bapak Ibu ya untuk perbandingan. Kalau perbandingannya ini ya apa namanya kita kan intinya pedagogik itu kan masuk ke dalam ranah MAPL. MAPL itu ada pedagogik dan profesional gitu ya. Kalau misalnya soalnya 100 mungkin 50% atau 50% atau 60 dengan 40 seperti itu. Yang penting jenengan kalau pedagogi kan sudah sering apa tryout yang jenengan ikuti selalu itu pedagogik ya, pedagogik semua. Kalau yang mapelnya tentunya jenengan sudah siap seperti tadi Bu Hidayah dan Bu Ita itu tadi menjawabnya langsung saya sambil menyimak itu ya dengan keras dan semangat, itu menandakan sudah sering ikut tryout dan membaca modul-modul tentang pedagogik. Terus ya kalau yang untuk kompetensi teknisnya panjenengan sudah terbiasa setiap hari ya dengan ini kompetensi teknis. Untuk perbandingannya yang penting panjenengan siapkan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita buang Bapak Ibu ya, buang. Nah gitu. Oh iya ini nanti bisa ya. Nanti kalau ada soal Bapak Ibu untuk kompetensi teknis silahkan tambahan bisa itu yang di SIM PKB. Ya, bisa di SIM PKB. Bisa SIM PKB itu yang di SIM PKB ya. Di SIM PKB ya, di SIM PKB bisa di-download ya, bisa di-download di linknya. Link SIM PKB tadi sudah sasar kelihatannya ya di download. Atau kalau yang rumahnya Rembang bisa kalau dekat Pandangan bisa ke tempatnya Pak Jepri, kalau dekat Kragan mau ke SMP 3 Kragan silahkan download di saya juga tidak apa-apa. Gitu tambahannya. Gitu ya. Itu ya Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Saya Pak mohon izin bertanya. Ini kan karena mohon izin bertanya Bapak. Iya, monggo Bu. Ini kan karena di kabupaten kami itu kan kemarin tidak ada mata yang
sesuai dengan yang kami ajarkan kan IPS. Cuma sesuai dengan linearitas ijazah itu kami bisa memilih mapel prakarya dan kewirausahaan. Pada waktu ada seri belajar guru dari Kementerian Pendidikan itu kan otomatis kami dulu mengikutinya IPS ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau yang di SIMPKB itu untuk mapel prakarya dan kewirausahaan SMP ada tidak Pak? Untuk ininya modul belajarnya, karena selama ini ketika kami sharing-sharing itu sama sekali belum ada seperti itu. Sementara ada teman yang saat ini berangkat mendapatkan panggilan PPG untuk mapel prakarya dan kewirausahaan itu, ternyata meskipun beliau itu guru prakarya SMP, ternyata materinya itu digabung dengan guru-guru SMK seperti itu Bapak. Barangkali di apa namanya seri guru belajar yang dulu itu diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, barangkali kalau yang di SMP ada Pak, kami mohon tolong karena untuk saat ini ujian kami kan istilahnya kami itu urban teacher, kita hijrah gitu loh. Karena memang hanya itu yang linier seperti itu. Mohon pencerahannya Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya Bu, untuk yang seri belajar itu ya, untuk seri belajar itu termasuk kemarin ada jurusan yang TKJ itu juga ya, di seri belajar itu enggak ada, belum ada ya, belum ada untuk prakarya dan ini apa namanya prakarya dan TKJ juga belum ada. Nah, ini Bapak Ibu untuk belajar apa namanya ini ya, seperti prakarya, TIK itu kalau seperti saya dulu ya, TIK itu ya, walaupun saya dari SMP ya, SMP, tetapi materinya itu ada TIK, itu ada TIK SMP, SMA, SMK, sama seperti prakarya. Jadi materinya hampir sama Bapak Ibu. Ya, golongan. Dan seperti yang IPS ya, kalau sudah merujuk misalkan ini IPS itu IPS terpadu berarti khusus untuk SMP. Kalau ekonomi berarti untuk SMA ya seperti itu, SMA, SMK gitu ya untuk ekonomi. Nah, kalau untuk yang prakarya, kalau sudah ada kebetulan kalau temannya panjenengan itu apa namanya ini Bapak Ibu untuk apa sudah ikut PPG-nya itu bisa baca dari modul yang PPG seperti itu. Nah, bisa belajar dari situ ya Bu Safitria gitu. Terus iya, yang Pak, kemarin itu saya sudah minta modulnya Pak, cuma dikasih yang apa namanya sesuai yang ada di SMP seperti itu. Ternyata untuk modul prakarya itu tidak ada tes formatifnya. Berbeda dengan mapel IPS saya dulu. Kebetulan kan saya kemarin sudah PPG juga untuk mapel IPS. Itu ada Pak di setiap modul itu kan setiap KB ada tes formatif. Terus nanti setiap selesai modul itu, selesai menyelesaikan per KB itu nanti ada tes sumatif kan seperti itu. Ternyata di mapel prakarya itu tidak ada Pak. Sehingga kami untuk belajar itu kalau hanya cuma membaca itu sangat kesulitan sekali ketika tidak dihadapkan langsung dengan soal. Seperti itu Bapak. Kemarin yang soal yang untuk yang prakarya itu kemarin saya mintakan sama Ketua MGMP Prakarya, kebetulan beliau juga ini apa namanya instruktur termasuk ini guru apa namanya ini ya guru inti di prakarya ya. Itu kemarin yang untuk yang prakarya itu bersumbernya dari situ Bapak Ibu. Itu bisa dipelajari, tetapi beliau sementara di SMP, jadi materinya mungkin sekilas ya dari SMP gitu. Ya. Jadi memang kesulitan ya untuk beberapa saya ini masih termasuk ada bahasa Jepang itu. Bahasa Jepang itu di apa namanya di SIMPKB-nya ada, tapi kunci jawabannya itu tidak ada jika bingung. Ya intinya jenengan aja yang apa ini dipersiapkan apa untuk apa sekilas ya membaca aja untuk yang apa yang sudah jenengan apa namanya ini
kuasai ya, kuasai. Selebihnya kalau di di pedagogiknya, misalkan ya dari soal 100 jenengan yang pedagogik itu misalkan 50 soal jenengan bisa semua ya. Yang teknis misalkan SMP itu ada 25, SMK 25. Jenengan sudah dapat 75 dari nilai itu. Belum ditambahkan nilai yang sosiokultural dan manajerial. Insya Allah kalau di jurusan prakarya Pak itu dalam monggo Pak. Saya mohon izin untuk live dulu nggih. Ini nggih. Saya mohon izin untuk live nggih. Terima kasih ke Mbak Adi dan untuk teman-teman peserta semua. Mohon maaf saya izin live dulu. Kami hanya bisa mendoakan semoga besok saat melaksanakan tes semoga Bapak Ibu diberikan oleh Allah kelancaran dan kemudahan dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai semuanya. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Pak. Sama dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih Pak Adi, saya mohon izin live.